Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hanen Creativity. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisi-kisi soal asas kelas 6 tahun 2025 dengan jumlah soal 50. Oke, cukup menyeramkan nih. Biasanya hanya 45 atau 40 soal ya kalian latihan, tapi kali ini 50 soal. Oke, bagi kalian yang baru mampir, silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman kalian yang sedang berjuang bersama kalian. Kita lanjut. Nomor 1 sampai 20 sudah kita bahas. Silakan kalian lihat di playlist ya. Playlist yang sudah Pak Guru sematkan. Kalian bisa baca, bisa pahami. Untuk yang kita bahas pada hari ini yaitu nomor 21 sampai nomor 30. Nomor 21. Peserta didik dapat menjelaskan kandungan hadis tentang keutamaan memberi dan menerima pemberian dengan benar. Nah, memberi nih, saling memberi nih ya, itu ada dalilnya itu. 21. Contohnya ini nih. Berikanlah hadiah kepada orang lain, maka kamu akan saling mencintai. Hadis Bukhari di sini. Kandungan kita memberi dan menerima pemberian. Pertama, keutamaan yang memberi. Memberi hadiah kepada orang lain dapat meningkatkan rasa cinta kepada sesama manusia. Keutamaan yang menerima pemberian, ya, sisi meningkatkan rasa syukur dan menghargai nikmat yang diberikan. Ya, keduanya ada saling mencintai, saling menyayangi, ya, meningkatkan hubungan sosial, mengembangkan rasa syukur. Contoh di kehidupan kita saling memberi ketika ulang tahun, memberi pemberian, atau ketika ada pulang kampung kalian saling memberi makanan, ya kan, berbagi makanan khas misalnya seperti itu. Nomor 22. Nah, ini setelah kelas 6 kalian membaca Ad-Duha. Di sini kita surat Al-A'la. Ya, kalian membaca ayatnya dan dapat mengartikan Al-A'la. Mari kita baca bersama-sama nih. Cukup panjang tapi kalian harus bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ayat 2. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ayat 3. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ayat keempat. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ayat 6. Sanuqari'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ayat 7. Illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali jika Allah menghendaki, sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ayat 8. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Ayat 9. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. 10. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ayat 11. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. 12. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. 13. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. 14. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. 15. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. 16. Bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. 17. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. 18. Inna hadza la fis suhufil ula, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. 19. Suhufi Ibrahim wa Musa,
yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Silakan dipahami dan dicatat oleh kunci-kunci pentingnya. Lanjut nomor 23. Nah, nanti kalian di nomor 23 melanjutkan potongan ayat Al-A'la 1 sampai 19. Tergantung nanti yang mana potongannya ya. Jadi kalian juga sama dengan yang nomor 22. 24. Peserta didik dapat menjelaskan makna isi pokok. Nah, ini mana isi pokok sesuai dengan terjemahan yang disajikan dengan benar. Kalau kalian paham di nomor 22, insya Allah juga paham. Ya, ayat 1 jelas kita mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Ayat 2, Allah itu menyempurnakan segala sesuatu termasuk manusia. Ayat 3, Allah memberi petunjuk kepada manusia. Ayat 4, Allah mengeluarkan rembutan dari tanah. Ayat 5, kemudian rumput itu dijadikan kering. Ya. Ayat 6, 7, Allah membuat Nabi Muhammad bisa membaca Al-Quran dan tidak akan lupa. 8, 9, Allah mengutus Nabi sebagai Rasul untuk manusia. 10, 11, Allah tidak memerlukan manusia. 12, 13, Allah akan memberi balasan kepada orang yang takut kepadanya dan mereka yang datang kepada Allah. Ada balasannya di sini. 14, 15, Allah memerintahkan manusia untuk tidak mempersekutukan Allah di sini. Jadi hanya menyembah kepada Allah. 18, Allah mengulangi perintahnya untuk tidak boleh syirik ya atau mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Terakhir 18 dan 19 mengingatkan kepada manusia tentang sunnah-sunnah yang dahulu, yaitu yang sudah ada di kitab tadi ya, Suhufi Ibrahim wa Musa, Ibrahim dan Musa. 25. Nah, nanti peserta didik dapat mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji, keyakinan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Afu, Wahid, dan As-Samad dengan benar. Ini yang pernah kalian pahami ya dulu ya. Nah, di sini Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun. Saya mengampuni kesalahan ya di sini. Intinya di situ. Al-Afu Maha Pemaaf. Ya, kita memaafkan orang lain ya. Tidak boleh kita menyimpan dendam kepada orang lain. Al-Wahid itu Maha Esa, satu, mengakui Allah itu hanya satu. Tidak boleh kita syirik atau menyembah selain Allah. Itu Al-Wahid. Ya, lanjut terakhir As-Samad itu Allah Maha dibutuhkan. Contohnya kita berarti meminta hanya kepada Allah, sholat kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. 26. Nah, nanti di sini itu peserta didik dapat menjelaskan iman ya, atau yakin kepada qada dan qadar sesuai dengan ilustrasi yang benar. Nanti lihat ilustrasinya nih. Tapi kalian pahami, qada itu adalah ketetapan Allah yang terjadi dan tidak dapat diubah lagi. Qada itu hasil keputusannya Allah yang telah diambil sebelum penciptaan alam semesta dan sudah ada di zaman azali atau sebelum adanya alam semesta dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau qadar atau ukuran kadar yang telah Allah tentukan untuk setiap makhluknya. Qadar itu hasil dari qada yang telah ditentukan Allah. Contoh nih, sebagai seorang petani telah menanam benih di ladang, ia melakukan segala upaya merawat tanaman tersebut, namun hasilnya tidak seperti diharapkan. Tanaman tersebut tidak tumbuh dengan baik. Nah, di sini kita sudah berusaha, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di situ kita harus menerima, tidak boleh kecewa, tidak boleh pasrah, dan kita harus menerima ikhlas seperti itu. 27. Disajikan pengertian qada beserta jenisnya. Peserta dapat menentukan jenis qadar dengan qadar itu ada dua ya, itu disingkat atau disebut takdir ini. Qadar itu ada dua, yaitu takdir mubram dan mu'allaq. Mubram itu yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh kelahiran, mau tanggal berapa, ya kematian, ya jenis kelamin, peristiwa besar, hari kiamat, jodoh itu sudah takdir mubram. Mu'allaq itu yang bisa berubah tergantung dengan usaha dan ikhtiar manusia. Kalau kalian mau juara satu MAPSI, berarti kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada usahanya, ada ikhtiarnya.
ya, mubram belakangnya M, berarti ini mutlak, tidak bisa diubah. Ya, itu kalian diingat lagi itu. Lanjut 28. Peserta didik dapat menjelaskan contoh kode dan kuter sesuai dengan contoh tersebut dengan benar. Ya, jadi di nomor 28 ini ada kemungkinan ilustrasi atau ada contoh ini ya, narasi ya, atau mungkin ketika sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ketika lomba mapsi, kemudian ketika mengerjakan, ketika ujian, ketika lomba itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba sudah pusing dan sebagainya, itu kita harus menerima. Berarti itu sebagai kita untuk lebih berusaha lagi menjaga kesehatan. Ya, intinya ada sabar, ikhlas dan sebagainya. Sesuaikan dengan bentuk soalnya. 29. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah iman kepada qadar sesuai dengan gambar tersebut dengan benar. Nanti ada gambar, kalian lihat gambarnya ya. Kemungkinan hikmahnya itu jelas ada meningkatkan kualitas iman, membangun kesabaran, mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa syukur, membangun percaya diri, dan mengurangi ketergantungan pada manusia. Kalian sesuaikan dengan gambarnya ya. Kalau gambarnya gambar berusaha belajar, nah berarti hikmahnya apa di situ? Nilainya lebih baik, kemudian meningkatkan kecerdasan dan sebagainya. Sesuaikan dengan gambarnya. 30. Di sini peserta didik dapat menentukan implementasi dengan benar. Implementasi apa? Yaitu optimis, ya, sabar dan rendah hati. Kalian tahu kan bedanya kan? Ya, jangan kalian tidak tahu. Di sini ada sikap rendah hati, sabar dan optimis, ya. Rendah hati yaitu sikapnya menunjukkan kesadaran akan keterbatasan diri dan pengakuan akan kekuasaan Allah. Atau tidak boleh sombong nih ya. Kita sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang punya harta, kita tidak boleh sombong. Sabar, ya kalian tahu sabar. Optimis, sikapnya menunjukkan kepercayaan diri, yaitu kita tuh positif ya, pasti kita akan bisa. Ketika menghadapi kesulitan, soal yang susah, kita harus optimis, kita bisa menyelesaikan. Begitu, nanti kalian tinggal sesuaikan atau kalian boleh screenshot implementasi di bawah, siapa tahu bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal gitu. Jadi yang sudah Pak Guru sampaikan silahkan kalian boleh catat, boleh screenshot dan dipelajari, karena yang namanya ujian itu kita beberapa kali mengetahui kisi-kisinya, mengetahui apa yang kemungkinan akan terjadi, dan ketika pelaksanaannya ujiannya itu bisa setiap orang, setiap anak itu berbeda-beda. Artinya nomor satu menurut A itu gampang banget, menurut B itu susah banget, itu ada. Yang jelas kalian silahkan kerjakan yang mudah-mudah dulu. Jangan kalian itu fokuskan pada soal yang sangat susah, itu akan memakan waktu untuk kamu. Silahkan dipelajari, dimanfaatkan dan dipertimbangkan untuk waktunya. Seperti itu cukup untuk hari ini. 30 ya, nomor 21 sampai nomor 30. Silakan dipelajari, silakan berusaha dengan keras, karena kalau kalian tidak mau berusaha dan keras, maka dunia akan membuat kalian bersusah payah dalam kehidupan ini. Terima kasih, semangat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.